Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan menampilkan sebuah video dari mata kuliah akuntansi pemerintahan tentang akuntansi pembiayaan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Vira Maulina dan Ibu Gustati. Perkenalkan, anggota dari kelompok 7 yaitu ada Fuja Dwi Fitri dan Zaki Syahputra. Pembicara pertama ada saya sendiri. Materi pertama ada definisi pembiayaan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, pembiayaan daerah yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP nomor 2 paragraf 50, pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintahan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan ini diklasifikasikan ke dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lalu ada penerimaan pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54, semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari 1. Penerimaan pinjaman, 2. Penjualan obligasi pemerintah, 3. Hasil privatisasi perusahaan daerah, 4. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan 5. Penjualan investasi permanen lainnya, 6. Pencairan dana cadangan. Lalu ada pengeluaran pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57, semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain 1. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, 2. Penyertaan modal pemerintah, 3. Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 4. Pembentukan dana cadangan. Selanjutnya ada pembiayaan neto. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 58 sampai 61, pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sisa lebih pembiayaan atau silpa atau sisa kurang pembiayaan atau sikpa adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, pembiayaan dana bergulir. Dalam Buletin Teknis nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah, dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya disebut sebagai dana bergulir. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, pengakuan pembiayaan. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 PSAP 02, pembiayaan diakui pada saat yaitu penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki Syahputra. Kepada Zaki dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketujuh, yaitu pengukuran pembiayaan. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang, kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang, kas yang akan dikeluar atau yang akan dikeluarkan. Yang kedua, pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Selanjutnya, pengungkapan pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan antara lain yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman pembentukan pencairan dana cadangan
penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Berikut ilustrasi pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembiayaan, pencairan dana cadangan, anggaran 2014 yaitu 500 juta, anggaran 2014 400 juta, selisih 100 juta. Catatan atas laporan keuangan. Terdapat selisih sebesar 100 juta untuk realisasi pencairan dana cadangan dibandingkan anggarannya. Selisih ini karena kebutuhan pada tahun 2014 yang digunakan untuk pembangunan terminal sebesar 400 juta. Selanjutnya, prosedur akuntansi pembiayaan. Yang pertama, fungsi-fungsi terkait. Berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. Yang kedua, pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelolaan daerah. Selanjutnya yaitu yang kedua, dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama yaitu kontrak atau perjanjian. Yang kedua, surat keputusan pencairan dana cadangan. Yang ketiga, kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen tanda bukti pembayaran. Yang keempat, bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. Yang kelima, nota kredit bank. Yang keenam, buku jurnal penerimaan. Yang ketujuh, buku besar. Yang kedelapan, buku besar pembantu. Yang ketiga, ilustrasi akuntansi pembiayaan. Penerimaan pinjaman. Ilustrasinya berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemda XYZ dengan Bank ABC. Pemda XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang rekening kas daerah sebesar 500 juta dari informasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Berikut lampiran jurnalnya. Selanjutnya, penerbitan obligasi. Ilustrasi berdasarkan Perda tentang obligasi daerah, Pemda ABC menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1000 lembar per 500 dengan suku bunga 12% per tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Berikut jurnalnya. Selanjutnya, penerimaan kembali pinjaman. Ilustrasi. Pemda menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Persda ABC sebesar 250 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal. Berikut jurnalnya. Selanjutnya, pencairan dana cadangan. Ilustrasi berdasarkan Perda tentang cadangan, Pemda ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan. Terhitung mulai tahun anggaran 2015 senilai 10 miliar untuk masing-masing 2 miliar per tahun. Anggaran pada tahun kelima dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindah bukan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui penerimaan kas di kas umum daerah dengan mencatat jurnal. Berikut lampiran jurnal. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman. Ilustrasi, Pemda membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2D LS. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Berikut lampiran jurnal. Selanjutnya, penyertaan modal. Ilustrasi, berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemda ABC menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai 300 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal. Berikut lampiran jurnal. Selanjutnya, pembentukan dana cadangan. Ilustrasi, berdasarkan Perda tentang dana cadangan Pemda, ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun anggaran 2015 senilai 10 miliar untuk masing-masing 2 miliar per tahun. Anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dengan mencatat jurnal. Berikut lampiran jurnal. Yang keempat, jurnal koreksi penerimaan dan pengeluaran. Menurut PSAP nomor 10 paragraf 4 menjelaskan bahwa koreksi adalah tindak pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sementara kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Demikian penyampaian materi dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.